Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dan keterlibatan sejumlah organisasi atau lembaga kemasyarakatan, baik yang berdiri sebelum atau sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antara organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran sangat besar dalam memajukan dunia pendidikan di tanah air adalah Muhammadiyah, satu dari dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, organisasi yang berdiri pada tahun 1912 ini telah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, terutama lewat sejumlah lembaga pendidikan yang mereka dirikan. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah saat ini telah dikenal luas masyarakat. Dengan jumlah lebih dari 10.000 sekolah, 900.000 siswa, dan puluhan ribu tenaga pendidik, lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah berdiri dan tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Dalam lintasan sejarah, sekolah-sekolah Muhammadiyah berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman, dan Presiden Soeharto pernah bersekolah atau menjadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah juga dikenal terbuka dan memberi akses kepada siapa saja untuk bersekolah tanpa memandang latar belakang agama atau ras. Banyak sekolah Muhammadiyah berdiri di beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya beragama non-Islam. Muhammadiyah juga aktif merintis pendirian sekolah di daerah-daerah terpencil untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak daerah. Pendidikan Muhammadiyah itu egaliter, ya, egaliter. Jadi siapa saja bisa masuk ke situ, ya kan. Bahkan yang tidak mampu pun juga bisa disubsidi, nggak usah bayar apa-apa gitu kan. Jadi itu. Dan yang kedua, saya kira juga pendidikan yang egaliter itu juga mencakup perempuan, ya kan. Jadi perempuan itu diterima, diakomodasi di dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah. Dan yang lain juga adalah pendidikan Muhammadiyah itu menerima dan mengembangkan pluralisme, ya kan. Kalau kita lihat dari dulu pendidikan Muhammadiyah itu berkembang tidak hanya di Jawa, Sumatera atau katakanlah Sulawesi, tapi kemudian juga berkembang ke daerah-daerah lain yang mayoritas bukan Muslim. Sebelum mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah dikenal lebih dulu sebagai kiai yang aktif memberikan pengajaran dan pendidikan di daerah tempat tinggalnya, di kawasan Kauman, Yogyakarta. Nah, pada waktu itu melihat Indonesia kok masa akeh gitu ya. Kan kajian seperti ini. Nah, ini ekspresinya di mana-mana ada, kita lihat mengenai TBC tadi. Ya, ada takhayul, kemana-mana itu, takhayul khurafatnya, kemudian bid'ahnya itu kemana-mana itu. Jadi itu sebab maka harus dipinterke. Itu kebodohan. Setelah selesai menimba ilmu di Mekah, Kiai Dahlan aktif membantu ayahnya mengajar agama di Masjid Besar Kauman. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1896, Kiai Dahlan menggantikan tugas ayahnya sebagai khotib amin. Pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk ke perkumpulan Budi Utomo dan menjadi pengurus. Oleh Perkumpulan Pergerakan Nasional ini, Kiai Dahlan diminta mengajar agama kepada siswa Quick School di Jetis, Yogyakarta. Quick School adalah sekolah umum untuk anak-anak kalangan menengah pribumi dan Belanda. Dari pengalaman mengajar ini, muncul visi dalam benak Kiai Dahlan untuk mendirikan sekolah yang memadukan pengajaran dan pendidikan ilmu umum dengan ilmu agama. Ikut mengajar di Quick School Jetis, di Jetis. Yang disampaikan itu bukan akidah, iman kepada Allah, bukan, tapi etika.
sikap, perilaku ya dia. Itu akhlakul karimah di situ tuh. Gara-gara ini Kiai Dahlan itu mudah diterima oleh kelompok Budi Utomo. Akhirnya kan mengembangkan jaringan mengajar juga di Osvia Magelang. Pada tahun 1911, di ruang tamu rumahnya yang sederhana, berukuran 6 kali 2,5 meter, Kiai Dahlan membuka Madrasah Diniyah Islamiyah. Lembaga pendidikan berbentuk sekolah, menggunakan 3 meja dan 3 dingklik atau kursi panjang, serta sebuah papan tulis yang saat itu masih asing di masyarakat Kauman. Jadi begini, Kiai itu semangat untuk mendirikan sekolahan itu tinggi sekali ya. Tapi beliau nggak punya apa-apa. Dia hanya punya rumah halaman, belum ada kelas-kelas. Sehingga ada satu keinginan bagaimana ya Muhammadiyah bisa mendirikan sekolahan ya yang itu untuk mencerdaskan masalahnya. Nah, sekolahnya sangat sederhana sekali, nggak ada ya hanya rumah Kiai itu berapa meter tuh itu. Akan tetapi alhamdulillah semangat dari orang-orang Kauman itu luar biasa untuk sekolah. Nah, didengar oleh orang-orang lain ya, banyak orang yang mengirimkan ke Jogja ini. Meski awalnya hanya memiliki 9 murid dalam kurun waktu setengah tahun, muridnya bertambah menjadi 20 anak dan mendapat bantuan guru untuk mata pelajaran umum dari Budi Utomo. Kiai Dahlan mempersilahkan siapapun untuk bersekolah di madrasah yang didirikannya tanpa memandang status sosial ekonomi ataupun ras. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 November 1912, Kiai Dahlan mendeklarasikan pendirian Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi Islam ini didirikan dengan cita-cita melakukan pembaharuan cara berpikir dan beramal dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ketika menyelenggarakan amal usaha itu butuh kerjasama, butuh organisasi. Sehingga organisasi itu datang kemudian, kesadaran kemudian gitu. Mengapa sekolah ya? Karena salah satu jalan yang paling gampang mengubah mindset dan mengubah kemampuan orang dalam waktu singkat untuk bisa mengambil peran dalam dunia yang akan datang. Perjuangan Kiai Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah tidak bisa dikatakan mudah. Ia sempat dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi ajaran Islam. Kiai Dahlan juga pernah dicap sebagai kiai palsu karena dianggap meniru-niru orang Belanda. Persepsi orang Kauman pada waktu itu ya menganggap bahwa orang Belanda, kaum kolonial itu ya kafir, non-muslim itu kafir. Dan orang yang mengikuti pola pikir mereka juga dianggap kafir. Makanya Kiai Dahlan disebut Kiai kafir. Ya pernah putus asa sampai dia mau pergi sama Nyai, pergi dari Kauman. Ya karena nggak kuat. Bagaimanapun juga ya hidup seperti itu kan nggak kuat. Akan tetapi dikuatkan oleh istilahnya bukan mertua yang itu Pak Haji Nur itu kakaknya Nyai Walidah. Kakaknya Nyai Walidah, pokoknya harus pulang. Ini Kauman itu butuh untuk pencerahan ini. Nah, ketika Sultan yang ke-7 ini yang luar biasa itu yang sangat membantu sampai terberdirinya Muhammadiyah itu ya Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 ini. Keteguhan hati dan keyakinan Kiai Dahlan untuk melanjutkan upaya-upaya pembaharuan Islam terus menjadi penguat perjuangannya. Dan dalam waktu yang cukup singkat, saat Kiai Dahlan wafat pada tahun 1923, cabang-cabang Muhammadiyah telah berdiri dan menyebar hingga keluar Pulau Jawa. Penyebaran dan pendirian kepengurusan cabang di banyak wilayah ini umumnya diikuti dengan pendirian madrasah atau sekolah sebagai amal usaha utama Muhammadiyah.
Setelah didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912, Muhammadiyah terus berkembang dan mendapat sambutan banyak kalangan di banyak tempat. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 1 dasawarsa, cabang-cabang persyarikatan Muhammadiyah berdiri di banyak daerah, termasuk di luar Jawa. Seiring meluasnya keanggotaan dan kepengurusan persyarikatan di banyak daerah, berbagai sekolah Muhammadiyah yang menjadi amal usaha utama organisasi juga banyak didirikan di daerah-daerah. Sangat unik adalah bahwa Muhammadiyah berdiri itu modalnya tidak kosongan itu ya. Kebanyakan Muhammadiyah cabang di suatu daerah itu ya, mereka itu berdiri setelah memiliki modal sosial seperti ada sekolahan, ada perkumpulan atau jamaah pengajian. Bahkan di beberapa daerah itu ada unit usaha ekonomi itu ya. Sejak awal, materi pembelajaran sekolah Muhammadiyah merupakan materi perpaduan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Perpaduan ini diharapkan dapat melahirkan pemuda-pemudi yang cakap dalam berilmu dan beragama. Pendidikan Muhammadiyah sejak Kiai Dahlan memeloporinya pada 1 Desember 1911 sebelum Muhammadiyah berdiri, mengandung nilai utama yang secara umum ingin membentuk insan kamil, manusia yang utuh, baik dalam jiwa, alam pikiran, sampai pada perilaku dan tindakan, sehingga mereka yang mengenyam pendidikan Muhammadiyah menyerap nilai-nilai utama yang luhur bagi kehidupannya. Mengapa kemudian dibuka sekolah modern? Bukan berarti anti yang pesantren, bukan, tetapi akses terhadap dunia modern itu salah satu jalan untuk mengubah nasib itu. Sehingga agar generasi muda muslim itu bisa berperan di ruang publik. Meski awalnya sempat ditentang karena dianggap berbau kebelanda-belandaan, formula materi pembelajaran yang tidak menyalahi ajaran Islam ini di kemudian hari terbukti efektif hingga diadaptasi sejumlah sekolah negeri. Meski mengusung semangat Islam yang kuat, pada perkembangannya kemudian, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya berkembang di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, tetapi juga berdiri di sejumlah kawasan Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Dalam dokumen yang dikeluarkan Hufz Bestur Muhammadiyah bertahun 1924, dinyatakan bahwa sekolah Muhammadiyah ditujukan bagi siswa Muslim dan non-Muslim, sementara materi pelajaran yang diberikan juga tidak bertujuan memaksa anak didik berpindah agama, tetapi semata-mata untuk memberikan pendidikan dan pencerahan bagi kaum muda. Saya pernah di Papua, di Merauke waktu itu. Di sana akan mendirikan perguruan tinggi dan ekonomi apa begitu ya. Terus saya diminta untuk memberikan satu pidato pembukaan itu. Kemudian saya tanya di situ, kok banyak orang berindil-berindil begitu ya. Ternyata di situ dijawab 80% mereka adalah Nasrani. Saya mau ngomong dengan mereka, senang sekali. Jadi artinya bahwa mereka itu hanya kurang perhatian, diperhatikan. Nah, dikemukakan nilai-nilai yang membawa kehidupan mereka bahagia. Gitu. Di Indonesia Timur, di Kupang, di Flores, di Papua, saya sudah minta kepada beberapa teman untuk meneliti apakah kesuksesan tanda kutip Muhammadiyah di Indonesia Timur itu kemudian mengubah komposisi pemeluk agama. Karena pengamatan saya tidak begitu. Bahkan terakhir ada seorang suster di Papua lulus dengan nilai terbaik di Universitas Muhammadiyah Uni Muda namanya Papua. Jadi itu yang membuat banyak orang kemudian
tertarik pada Muhammadiyah gitu. Apa yang dilakukan Muhammadiyah di kawasan timur maupun di daerah-daerah terjauh ini merupakan wujud bahwa Indonesia tidak mungkin menjadi negara yang maju, negara yang besar, kalau kita masih ada kesenjangan antar daerah. Dan lembaga pendidikan Muhammadiyah itu harus menjadi kekuatan center of excellence, menjadi pusat kemajuan, pusat keunggulan, sekaligus menjadi kekuatan integrasi sosial. Dan dengan demikian, lembaga pendidikan kita itu bukan menjadi daerah atau institusi yang enclave, menjadi terasing dari kehidupan masyarakat setempat, justru menjadi pilar kemajuan. Melalui anak muda yang sudah tercerahkan dengan pendidikan, Kiai Dahlan berharap akan muncul keinginan untuk mandiri dan tidak lagi terbelenggu dalam alam pikir penjajahan. Sekolah Muhammadiyah juga menjadi pelopor pemerataan pendidikan bagi masyarakat kecil, sekaligus membangun ide tentang gagasan persatuan, modernisme, dan ajaran Islam yang berkemajuan. Aktivitas mobilitas sosial umat Islam Indonesia itu adalah eksemplar dari karya-karya Muhammadiyah. Jadi bagaimana ya dulu seperti orang ngaji kan harus di pesantren. Muhammadiyah yang membawa pesantren itu keluar. Sehingga ya dulu yang namanya masjid itu kan khatibnya ya tunggal bertahun-tahun sampai dia meninggal. Muhammadiyah yang kemudian mengajak masyarakat untuk saling memberi nasihat, sehingga maka di masjid-masjid kalau sekarang udah biasa ya, kalau tahun 70-an itu jarang masjid itu ada daftar khatib, itu jarang. Kalau sekarang udah biasa kan, itu peran Muhammadiyah, filosofi pendidikan Muhammadiyah yang walaupun sebenarnya orang Muhammadiyah sendiri tidak terlalu banyak. Tidak mungkin semua penduduk bumi ini jadi Islam, karena itu bertentangan dengan Quran sendiri. Tapi yang paling penting ialah bagaimana Islam itu berguna bagi semua orang, tidak peduli agamanya apa. Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, sikap terbuka Muhammadiyah membuat organisasi ini mudah diterima siapa saja, termasuk oleh pemerintah kolonial yang mendukung perkembangan gerakan Muhammadiyah. Pada tahun 1914 misalnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda mensubsidi keberadaan madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang dianggap sejajar dengan sekolah Ongkoloro atau folk school karena memasukkan pengetahuan umum dalam materi pembelajaran. Pemerintah Hindia Belanda juga memberi izin pendirian cabang-cabang Muhammadiyah baru di Hindia Belanda. Pada tahun 1945, perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah semakin meluas. Perkembangan gerakan pendidikan Muhammadiyah pada lintasan sejarah tidak hanya bisa dilihat dari bertambahnya jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang selama bertahun-tahun didirikan di banyak wilayah, namun juga terlihat dari semakin beragam dan lengkapnya berbagai tingkatan pendidikan. Melengkapi keberadaan madrasah ibtidaiyah diniyah atau lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar misalnya, pada tahun 1918 istri Kiai Dahlan, Nyai Walidah Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Kemudian sudah baik, kok semangatnya itu seperti ini. Lah, kemudian Nyai yang mengatakan ini harus dimulai sejak pendidikan, karena pendidikan di dalam Al-Quran itu jelas dari kandungan. Karena yang ada satu-satunya taman kanak-kanak itu ya Frebelnya Belanda, kindergarten ya. Nah, Nyai Walidah kenapa kita tidak mendirikan seperti itu? Karena pendidikan dasar itu adalah luar biasa. Meski awalnya mendapat penentangan dan bahkan sempat kekurangan murid, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan Kiai Dahlan pada tahun 1911 semakin hari kian diminati masyarakat, sehingga pada tahun 1920 sekolah di kawasan Kauman ini sudah tidak dapat menampung murid baru. Karena perkembangan ini,
di atas sebidang tanah pemberian Kesultanan Yogyakarta di kawasan Suronatan dibangun gedung baru untuk memindahkan murid laki-laki, sementara murid perempuan tetap berada di Kauman. Pada awal-awal berdiri dia memang sendiri, dibantu istrinya, Nyai Walidah. Misalnya, Tapi dalam perkembangan berikutnya, ketika sekolah Kiai ini berubah status menjadi folk school ya, sekolah rakyat 2,5 tahun pada waktu itu ya, sebenarnya. Ini dapat subsidi dari pemerintah kolonial, folk school. Dia itu menerima bantuan untuk membuat gedung lokal ya, sistem klasikal ya, dan mendapat bantuan juga guru tenaga pendidik dari intelektual pribumi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah semakin meluas. Perkembangan ini salah satunya dipengaruhi oleh kehadiran Presiden Soekarno yang pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah dan aktif di kepengurusan wilayah Muhammadiyah saat diasingkan di Bengkulu pada akhir tahun 1930-an. Pasca proklamasi kemerdekaan, Muhammadiyah mulai mengembangkan pendidikan tinggi di beberapa kota di Indonesia. Zaman Orde Lama itu memang ada, ya kebetulan kan presidennya orang Muhammadiyah, mantan guru Muhammadiyah, mantan ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Bengkulu. Jadi tahu persis ini ya,